Ya, memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seringkali diajukan oleh para orang tua di mana anak-anak mereka yang begitu lahir dilihat bahwa bentuk daun telinganya itu tidak normal. Jadi, harus dipahami bahwa pembentukan embriologi atau dalam kandungan daun telinga itu, kan telinga itu dibagi 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah yang ada tulang-tulang pendengaran, maupun telinga dalam yang ada rumah siput. Nah, itu secara embriologik itu sumbernya adalah berbeda. Jadi tidak selalu orang-orang yang mempunyai kelainan kongenital atau kelainan bawaan bentuk daun telinga tidak normal, dia juga mempunyai gangguan pendengaran. Jadi harus dipahami oleh para orang tua bahwa jangan khawatir, belum tentu anak-anaknya itu ada kelainan bentuk, belum tentu mempunyai kelainan bawaan. Selanjutnya juga harus diperhatikan adalah daun telinga ini kan kita lihat nih bentuknya adalah seperti lekukan seperti ini. Nah, selain itu daun telinga adalah mempunyai saluran ke dalam. Nah, kalau salurannya itu atau kita sebut liang telinganya tidak terbentuk, otomatis itu tentu akan mempengaruhi pendengaran. Ya, karena kita tahu bahwa pendengaran itu ada 2 jalan. Ada yang namanya tuli konduktif, ya, ada yang namanya tuli syaraf atau tuli sensorinoral. Jadi, kalau hantaran konduktifnya terganggu dengan liang telinga yang tidak terbentuk, tentu hantaran suaranya untuk sampai ke gendang telinga, selanjutnya ke rumah siput, tentu akan terhambat. Nah, satu lagi yang harus dibedakan adalah mungkin saja liang telinga terbentuk, tapi dia terdapat mikrotianya atau ada kelainan bentuk daun telinga. Nah, selanjutnya juga mesti dilihat bagaimana syaraf pendengarannya. Jadi bagaimana fungsi dari kokleanya. Jadi hal itu yang harus dipikirkan. Tidak selalu orang dengan kelainan bentuk daun telinga bisa terjadi gangguan pendengaran atau kita sebut juga tuli konduktif ataupun tuli sensorinoral. Ya, ini adalah suatu yang harus kita pahami nih. Kalau kita lihat, daun telinga kita ini adalah satu organ yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk mempunyai karakteristik tersendiri. Tidak hanya dia mempunyai bentuknya yang khusus, ya, punya karakteristik sendiri di mana dia ada berbagai macam tonjolan-tonjolan ini. Tonjolan-tonjolan ini juga punya nama-namanya. Jadi kalau ada salah satu lekukan ini yang tidak terbentuk, tentu dia akan mempengaruhi bentuknya yang secara umum dianggap daun telinga normal. Selain itu, daun telinga juga mempunyai jarak antara daun telinganya tersendiri terhadap kepala, terhadap wajah, sehingga ada orang-orang yang mungkin kalau kita lihat nih telinganya caplang banget nih. Nah, itu salah satu bentuk kelainan daun telinga. Jadi selain itu adalah daun telinga yang tidak normal itu juga banyak jenisnya. Ada yang tadi dibilang hanya mungkin lekukannya yang terlihat jauh terhadap kepala sehingga terlihatnya kayak caplang seperti itu, ya. Atau ada juga yang mungkin bentuknya, ukurannya yang tidak sesuai, dia menjadi lebih kecil, ya, lebih kecil, ataupun kadang-kadang daun telinga sendiri tidak terbentuk. Jadi ada beberapa klasifikasi. Klasifikasi satu di mana mungkin hanya lekukannya atau kondisinya yang seperti tidak sesuai dengan wajah, atau displasia tipe 2 di mana ukurannya menjadi lebih kecil, atau juga yang displasia tipe 3 atau kita sebut mikrotia grade 3, itu di mana struktur kelainannya, deformitasnya jauh lebih kecil dibanding dengan orang yang normal. Nah, mesti dilihat lagi tidak hanya daun telinganya, tapi nanti selanjutnya liang telinganya juga, apakah liang telinganya ada atau tidak. Jadi mungkin dapat dipahami ya, kelainannya ada beberapa macam klasifikasinya. Ya, jadi pertama nih, kalau misalnya bayi, ya, atau seorang anak yang mempunyai bentuk kelainan daun telinga yang tidak normal, tentu yang harus kita pahami bersama adalah seseorang ini kan membutuhkan mendengar untuk dia dapat bersuara atau untuk dia dapat berbicara, karena dia untuk mendengar, dia belajar di proses di otak, selanjutnya dia akan memahami dan dia akan melakukan respon balik. Untuk itu, begitu ada seseorang dengan kelainan kongenital bawaan bentuk dari daun telinganya, harus kita evaluasi dulu, dia ada gangguan pendengaran atau tidak. Kalau dia ada gangguan pendengaran, tentu masalah gangguan pendengaran dulu yang harus diatasi, di mana proses pembelajaran itu yang penting kita tahu dari masa anak-anak. Jadi untuk mengatasi gangguan pendengaran pada anak ini, tentu pada kesempatan lain harus dibicarakan. Nah, selanjutnya adalah kapan sih kalau orang nih lahir dengan seorang anak dengan mikrotia?
Nah, kapan sebenarnya dia bisa datang berobat ke dokter? Nah, jadi dia datang berobat ke dokter, kita tahu badan kita tuh kan berkembang terus. Ada namanya growing, facial growth. Nah, setiap kompartemen dari wajah kita itu tentu juga berkembang. Nah, dan dikatakan bahwa semua bagian itu akan selesai berkembang pada usia 18 tahun. Jadi, kalau untuk daun telinga itu sendiri adalah daun telinga dikatakan kan ketika lahir bentuknya ukurannya kecil. Nah, dia akan terus berkembang, dikatakan pada usia 6 tahun, sekitar 6 tahun itu ukurannya udah sekitar 80% dari ukuran dewasa. Jadi kalau kita mau bikin bentuk rekonstruksi daun telinga dari yang tadinya tidak punya daun telinga, tepatnya adalah sekitar usia 6-8 tahun, dan itu juga kan masa yang tepat karena anak-anak itu baru mulai masuk ke sekolah, biasanya masuk SD. Jadi dia untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan dirinya dia, jadi sebelum masuk itu adalah kita buat bentuk daun telinganya dulu yang menyerupai optimal seperti orang yang normal, jadi usia 6 tahun. Bagaimana dengan orang yang udah dewasa nih? Nah, kalau ada orang-orang yang sudah dewasa dan menyadari, suka ngaca atau melihat kok bentuk daun telinga saya nggak normal ya, apakah saya masih ada kesempatan nih untuk memperbaikinya gitu? Jangan khawatir ya. Jadi pada orang dewasa pun kita bisa memperbaiki bentuk telinga tentunya ya. Tentunya malah menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena orang dewasa kan biasanya lebih kooperatif ya. Lebih kooperatif. Jadi bentuk-bentuk daun telinga normal kelainan yang grade 1, 2, dan 3 itu tetap bisa dilakukan rekonstruksi pada orang dewasa. Tapi memang jangan yang terlalu tua, misalnya di atas 40 tahun itu biasa menjadi sulit. Kenapa? Karena tulang rawan yang kita pakai untuk merekonstruksi itu biasanya udah lebih keras. Jadi bila ada rekan-rekan atau ada masyarakat yang membutuhkan salah satu tindakan untuk tata laksana kelainan bentuk telinga, tentu sangat dapat untuk dilakukan operasi.